Halo sahabat trader, ketemu lagi dengan saya Elizabeth Bulan dari Simple Trading. Hari ini saya membahas tentang robot trading. Satu pertanyaan lama yang tidak pernah saya mau jawab sebelumnya, tetapi rasanya kali ini perlu juga saya sedikit menyinggung tentang robot trading itu apa, supaya teman-teman bisa paham tentang robot trading ya. Robot trading itu adalah suatu sistem dengan menggunakan algoritma matematika biasanya yang kemudian dimasukkan ke dalam suatu platform trading. Platformnya yang biasa kita gunakan adalah MetaTrader 4. Sehingga dengan robot ini memudahkan para trader untuk melakukan transaksi baik open ataupun sell tanpa harus menganalisanya. Ya, jadi tujuannya si robot trading itu ke sana. Problemnya di dalam dunia trading ini kan tidak ada hal yang pasti ya. Dan robot trading bukanlah mesin pencetak atau penghasil uang buat Bapak Ibu. Ya, jadi di sana tetap ada unsur resiko juga. Oleh karena itu yang terpenting buat kita adalah bagaimana sih cara memilih robot trading yang baik. Karena robot trading ada kok yang bagus juga, dan yang bagus tuh nggak mesti harus dari luar juga, lokal juga ada yang bagus. Nah, yang paling penting adalah bagaimana sih kita memilih robot trading yang baik ya. Jadi robot trading ini sendiri ada yang gratis, ada sampai yang berbayar, yang sekali bayar ada, yang bulanan bayar juga ada. Nah, tergantung Bapak Ibu mau pakai yang mana. Kalau buat saya pribadi sih memang kalau yang gratis rada aneh juga. Kenapa? Karena untuk membuat suatu robot pasti si pembuatnya itu kan membutuhkan waktu dong. Maksudnya ada effort yang harus dilakukan. Dia harus menganalisanya dulu, kemudian dia harus menelitinya seperti itu ya, atau ya menghabiskan waktu, tenaga. Tapi kok dia mau ngasihnya gratis gitu kan, rada aneh juga sebenarnya. Mungkin dia mau beramal. Ya buat saya sih ada harga ada barang. Ya jadi saya nggak terlalu percaya dengan robot-robot yang gratis. Maaf. Tapi kalau misalnya berbayar ya mungkin bisa dipertimbangkan kembali gitu ya. Tinggal sekarang gimana cara kita memilih robot trading yang benarnya. Sebelum Bapak Ibu menggunakan robot trading, ada baiknya Anda tahu dulu trading itu apa. Ya, jadi jangan asal beli robot trading karena dibilang ini bisa menghasilkan uang sekian persen. Ingat, tadi saya udah bahas di depan bahwa robot itu tetap ada risiko. Robot bukanlah penghasil atau pencetak uang. Kalau dengan adanya satu robot tertentu, dia memang benar-benar akurat, bagus, semua orang pasti akan beli robot itu dan semua orang akan invest di sana. Nggak perlu lagi ada yang kerja karena uangnya udah bisa kecetak sendiri. Tapi ternyata toh robot trading ditawarkan semakin banyak. Itu artinya apa? Tidak ada yang sempurna. Ya. Hal yang paling penting adalah Bapak Ibu sebelum membeli sesuatu tahu dulu ini barang seperti apa. Bukan hanya berdasarkan kita lihat iklan yang 1 menit menjanjikan keuntungan kemudian kita beli robotnya. Atau misalnya berdasarkan informasi, ada kata-kata yang mengatakan oh dengan robot ini begini hanya informasi sekitar 10 menit 15 menit terus kita tergiur, oke kita beli robotnya. Itu salah ya. Memang saya tahu ada beberapa teman yang ngomong ya habisnya gimana dong, kita kan pengen punya passive income tapi nggak punya waktu juga buat belajar, makanya kenapa kita mau beli si robot trading. Buat saya Bapak Ibu, kalau mau kaya, mau punya uang tuh pasti harus ada prosesnya. Nggak bisa tuh kita ngomong ya nggak ada waktu buat belajar. Nah terus gimana caranya bisa dapat duit ya kalau misalnya nggak ada waktu buat belajar? Ya udah deposito aja kalau mau kayak gitu caranya, nyimpan uang terus langsung ada passive income-nya. Nah problemnya itu saya pengen punya passive income tapi uang saya kan nggak cukup nih. Misalnya kalau passive income kan yang kita tahu ya harus punya deposito ya dalam jumlah banyak, atau passive income dari kos-kosan, dari kontrakan. Problemnya saya saat ini aja saya masih ngontrak, gimana mau bisa dapat passive income? Makanya saya beli robot. Nah Bapak Ibu oke aja, sah-sah saja kalau pendapatnya demikian, tetapi memang harus didasari oleh pengetahuan dasar dulu tentang trading itu apa, supaya Bapak Ibunya nggak salah milih gitu ya. Karena ada banyak sekali yang suka tanya mas, aduh saya pakai robot trading si ini ternyata begini, saya pakai ini. Nah saya sudah cukup jenuh dengan teman-teman yang bilang nggak, yang maksudnya yang komplain tentang robot trading yang nggak bagus. Buat saya ya itu tadi ada plus ada minusnya. Sekarang tergantung Bapak Ibu cara milihnya udah bener atau enggak. Nah ada banyak orang nggak ngerti cara milihnya itu seperti apa, asal main beli. Nah berarti yang salah bukan si penjual robot loh, Bapak Ibunya. Ya di mana-mana tuh ada penawaran pasti ada permintaan pasti ada penawaran kan. Nah bagaimana cara memilih robot trading yang bagus?
Uh, Sebetulnya kalau penjual robot yang baik, mereka akan pasti kasih kita untuk melakukan tes terlebih dahulu selama 1 tahun 3 tahun ke belakang. Syukur-syukur kalau kita bisa ngetes sampai 5 tahun ke belakang. Kenapa kok lama sekali waktu untuk ngetesnya sampai 3 tahun atau 5 tahun? Ya supaya kita bisa melihat bahwa sistem itu anti badai atau enggak sih, dia bisa bekerja nggak di dalam segala keadaan. Ya kalau misalnya bisa masih oke, sekalipun ada untung rugi ya pasti karena metode lah dalam waktu 1 bulan atau 1 tahunnya gitu ya, oke bisa dibeli ya. Kemudian lihat lagi dia melakukan tesnya itu, kita melihat tesnya itu di real account atau demo account. Jangan dia ngasih tesnya di demo account, lebih bagus kalau di real account. Kenapa kok kalau di real account kita ngetesnya? Supaya kita bisa melihat bahwa ya sistem ini bekerja dengan baik. Biar bagaimanapun demo account dan real account itu memang platformnya sama, ya pergerakannya hampir sama, tapi suka ada beda sedikit memang. Kadang di demo account itu suka ada nge-lag ya. Kenapa? Karena itu kan cuma demo, jadi tidak ada transaksi yang betulan di sana. Ya berbeda dengan real account. Itu sebabnya kenapa kok yang di demo account kadang-kadang suka nge-lag. Kalau udah nge-lag ya udah di download ulang gitu ya. Kenapa ya? Karena memang dia tidak seril seperti ya, demo itu tidak seperti yang real gitu loh. Karena kalau real kan memang bener-beneran ada transaksinya tuh nyata. Namanya juga real account ya. Kemudian itu tadi yang pertama kita ngetes dulu ke belakang. Kedua kita pastiin dia ngetesnya itu pakai uang betulan atau maksudnya demo account atau real account. Kemudian kita lihat lagi bagaimana cara si robot ini bekerja ketika ada risiko terjadi. Apakah dia menggunakan stop loss ataukah dia menggunakan averaging ataupun martingale. Nah ini Bapak Ibu kan mesti tahu apa sih itu averaging, apa sih martingale. Nah banyak orang nggak ngerti dengan sistem ini asal main beli robot. Nah kalau robot ini menggunakan sistem averaging atau martingale, jujur ini pasti robotnya yang memiliki risiko yang tinggi ya. Kemudian nah itu yang perlu Bapak Ibu tahu, bagaimana cara menangani risiko, karena kan tipe orang beda-beda. Ada orang yang high risk high return, oh saya orangnya berani Bu menanggung risiko ya, namanya kalau mau untung ya kita harus berani risiko. Tapi ada orang-orang yang saya pengen punya untung tapi kalau bisa jangan terlalu berisiko tinggi karena umur saya udah 50-an misalnya gitu ya, jantung saya udah nggak sekuat umur yang 20-an. Nah Bapak Ibu kan harus ngerti bagaimana sih sistem ini bekerja ketika ada risiko terjadi. Hal-hal semacam ini ada hal-hal dasar sebenarnya Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum memutuskan saya ingin membeli robot trading atau tidak. Belum lagi nanti saya bicara Bapak Ibu harus lihat lagi dia menggunakan pairnya yang mana atau komoditi apa. Nah itu kan Bapak Ibu harus ngerti. Oleh karena itu buat saya alangkah lebih baik nyamannya Bapak Ibu kalau sebelum memutuskan membeli robot trading sudah tahu sistem trading itu seperti apa. Ya, jadi udah ngelakuin gitu, oh trading tuh kayak gini. Nah setelah tahu baru putuskan, oh kayaknya saya cocok nih sama robot trading yang kayak begini, saya mau robot trading kayak gini. Nah itu baru bisa mutusin. Sama nih kayak kita mau beli mesin cuci misalnya. Waktu mau beli mesin cuci kan kita selalu ditanya, Bapak Ibu mau yang 1 tabung atau 2 tabung gitu. Terus misalnya mau yang bukaan atas atau bukaan samping, kan banyak pilihannya. Nah sama robot juga gitu, pilihannya tuh banyak banget. Bapak Ibu mau yang kayak gimana? Lah kita nggak bisa tahu dong saya mau pilih yang mana kalau saya sendiri nggak ngerti tentang trading itu ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sharingkan tentang pemilihan robot trading, karena ya teman-teman saya banyak yang jual robot juga, jadi saya nggak akan mungkin bilang oh robot trading itu nggak bagus, ada plus minusnya lah ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara memilih robot. Jadi semuanya balik lagi pada Bapak Ibu, penting atau tidak kita menggunakan robot trading ya. Dan yang paling penting adalah ketika akan memilih robot trading Anda sudah tahu dulu trading itu sistemnya seperti apa, karena trading bukanlah suatu hal yang sulit tetapi juga bukan hal yang gampang-gampang banget. Tapi hal yang sulit pun tetap bisa dipelajari ketika Bapak Ibu memang memiliki willing untuk mendapatkan income yang lebih ya. Buat saya segala sesuatu bisa mendapatkan yang baik, kita bisa mendapatkan hal yang baik jika kita mau menjalani semua prosesnya. Hasil tidak pernah merusai proses. Betul begitu kan? Oke, kalau gitu demikian sharing saya tentang robot trading. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa di subscribe karena saya selalu kasih info-info menarik seputaran trading. Sampai jumpa.